Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd. Hadratul ulama al-fudala al-a'izzah wa khususan sahib al-fadilah Fadilatul Syekh Fauzi Sa'id Muhammadi Haikal Al-Asadi Al-Masri hafidhahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Syekhana wa radiyallahu anhu Asy-Syaikh Yasin Maimun wa ahli baitihi hafidhahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Fadilatul Syekh Nur Ahmad Samih hafidhahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Al-mudarrisin al-mudarrisat wal talaba wal talibat hafidhahullah. Amin. Alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah fi hadzal masa nahnu najtami fi hadhihi al-qa'a insyaallah linastafida wa nastami'a al-muhadara min fadilatul Syekh Nur Ahmad Samih wal unwan insyaallah ikhtiyarus shadiq, yaitu bagaimana kita di dalam memilih teman, bagaimana cara kita tuntunan dari syariat, tuntunan dari Islam di dalam memilih sahabat yang baik. Karena seorang sahabat itu nanti mempunyai pengaruh yang luar biasa terhadap kepribadian kita. Wa insyaallah ba'da muhadarati fadilatul Syekh Nur Ahmad Samih insyaallah saya pun al-muhadarah ma'a fadilatul Syekh Fauzi Sa'id Muhammadi Haikal insyaallah sayu'tina al-ijazah surat al-Fatihah. Ada muhim jiddan ya, nanti insyaallah setelah muhadarah dari Syekh Nur akan dilanjutkan muhadarah dari Fadilatul Syekh Fauzi. Beliau akan memberikan ijazah kepada kita semuanya insyaallah surah Al-Fatihah ya. Ini penting anak-anak semuanya ya, harap konsentrasi mengikuti dari apa yang akan disampaikan oleh beliau berdua. Semoga ini semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya mendapatkan keberkahan dan semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bagi Al-An Nukti Al-Wafat di Fadilatul Syekh Nur Ahmad Sami liyulqiya al-muhadarah wa ilayhi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah نتحدث اليوم عن موضوع يهمنا جميعا ونحن في احتياج إليه جميعا، خاصة في المرحلة التي تعيشون فيها الآن. عنوان المحاضرة كيفية اختيار الصديق أو كيفية اختيار الصديقة لصديقتها. فهذا موضوع نحتاج إليه جميعا. Setelah beliau menyampaikan salam, beliau kemudian menjelaskan tentang materi yang akan diangkat pada sore hari ini. Materi yang beliau angkat pada sore hari ini merupakan materi yang sangat penting, materi yang kita butuhkan. Materi ini adalah kaifa ikhtiyaru as-sadiq as-sadiqah. Bagaimana sih cara kita untuk mencari sahabat ya, baik ya, yang laki-laki mencari sahabat laki-laki, begitu juga ya
Allah mencari sahabat sesama perempuan. Kita semuanya membutuhkan materi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang memenuhi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan dengan pujian yang membandingi tambahan nikmat dari Allah taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq. Ya Allah, limpahkanlah rahmat ta'zimmu kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Fatih yang membuka segala sesuatu yang tertutup, segala sesuatu yang susah. Wadal lana ala kulli khair wanahi an kulli syarr. Nabi Muhammad yang menunjukkan atas berbagai kebaikan dan yang melarang untuk melakukan keburukan. Allazi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad SAW ketika beliau bersabda, beliau tidak berkata la yantiqu 'anil hawa, tidak berkata dari hawa nafsunya, dari diri sendiri, akan tetapi apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau katakan, in huwa illa wahyun yuha, tidak lain adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. In huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa. Allah Subhanahu wa taala 'allamahu syadidul quwa. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ini langsung yang memberikan pengajaran, yang memberikan ilmu terhadap Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa taala, syadidul quwa, yang sangat kuat. مرة ثانية نقول العنوان لأن بعض الطالبات يأتينا متأخرين، فنتحدث اليوم عن اختيار الصديق. Bahwasanya kami mengambil sekali lagi karena sebagian dari santri putri ada yang telat, maka kami akan ulangi tema pada sore kali ini adalah bagaimana tata cara kita di dalam memilih sahabat yang baik. طلاب الأعزاء، طالبات الأعزاء، نحن في مرحلة الشباب، والإنسان منا لا يستطيع أن يعيش بمفرده. Anak-anakku sekalian, Anda semua sekarang ada pada fase-fase muda. Dari sisi lain, manusia tidak bisa hidup dengan sendiri. وأنتم جميعا تركتم بلادكم ومنازلكم وسكنتم هنا، فالطالب لا يستطيع أن يعيش بمفرده عن باقي زملائه، وكذلك الطالبة. Anda semuanya meninggalkan tempat tinggal Anda, meninggalkan daerah Anda, dan Anda semuanya mondok di pondok pesantren ini. Tentunya kalian semuanya tidak bisa hidup dengan sendiri. Kalian pasti membutuhkan interaksi dengan teman-teman kalian. طلاب الأعزاء، ماذا نصحنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في كيفية اختيار الصديق؟ Anak-anakku yang aku banggakan, bagaimana sih Rasulullah SAW mengajarkan kita semuanya di dalam mencari sahabat yang baik. لنسمع جيدا جميعا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحفظه جيدا ونطبقه، فهو منفعة لنا في الدنيا وفي الآخرة. Hendaknya kita semuanya mendengarkan secara baik, mendengarkan secara seksama dan menghafalkan hadis yang insya Allah akan beliau baca nanti, hadis dari Rasulullah SAW. Karena kita membutuhkan hadis ini,
Insya Allah hadis ini akan memberikan manfaat kepada kita baik di kehidupan dunia kita maupun kelak ketika kita di akhirat. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari. Beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Mathalul jalisis salih," perumpamaan teman duduk, perumpamaan teman yang kita ajak ngobrol yang baik dan teman duduk kita yang buruk. Perumpamaannya ini apa? Perumpamaannya adalah seperti kita dekat dengan orang yang membawa minyak misik atau minyak wangi dan seorang tukang pandai besi. مرة ثانية: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، يعني يعطيك هدية. Saya ulangi sekali lagi, perumpamaan seorang sahabat itu atau seorang teman duduk itu perumpamaannya adalah orang yang membawa minyak misik atau orang yang teman yang baik, di perumpamaannya orang yang membawa minyak misik, sedangkan teman yang buruk jadi susu adalah orang yang seorang tukang pandai besi. Perumpamaan teman yang baik, orang yang membawa minyak misik, ada kalanya dia akan memberikan minyak misik itu kepada kamu, memberikan pewangian itu kepada kamu. مرة ثانية: فحامل المسك إما أن يحذيك، يعني يعطيك هدية من رائحته، وإما أن تبتاع منه، يعني تشتري منه الروائح، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. Saya ulangi sekali lagi ya, perumpamaan teman yang baik itu seperti ini ya. Umpamakan saja ini adalah minyak misik ya. Oke. Teman yang baik yang membawa minyak misik, ada kalanya orang yang membawa minyak misik atau minyak wangi ini akan memberikan minyak wangi kepada Anda. Ya, kalau Anda mendapatkan minyak wangi, tentunya aroma wangi yang akan Anda Anda dapatkan. Atau kalau tidak memberikan kepada Anda akan mencium juga aroma wangi dari orang yang membawa minyak wangi tersebut. ونافخ الكير وهو الذي ينفخ تحت النار، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحة منتنة. Kemudian perumpamaan teman yang kurang baik ini seperti halnya nafikhul kir, yaitu seorang pandai besi itu dulu dia ketika membuat pisau, membuat suatu pedang. Ya, ini dibawa bara api supaya pisau tersebut itu bisa menjadi tajam. Nah, perumpamaan teman yang kurang baik seperti halnya seorang pandai besi yang membuat pedang. Ini ada kalanya engkau akan terkena percikan dari api tersebut. Artinya apa? Ya, kita akan tersakiti. Atau kalau kita tidak terkena percikan dari api tersebut, maka kita akan mencium aroma yang tidak sedap. وهذا حديث صحيح متفق عليه. Ini adalah hadis yang sahih, yang muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu apa? Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari satu sahabat yang sama. Tadi siapa yang meriwayatkan hadisnya? Imam Abu Musa al-Ash'ari.
ada hadis muttafaq alaih. Tapi kalau Imam Bukhari dan Imam Muslim misalkan meriwayatkan suatu hadis dari sahabat yang berbeda, ini tidak bisa disebut muttafaq alaih, hanya disebut dengan rawahu syaikhani. Misalkan Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Musa, kemudian Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, ini hadisnya tidak bisa disebut muttafaq alaih, hanya rawahu syaikhani atau rawahu Bukhari wa Muslim. ففي هذا الحديث الشريف شبه رسولنا صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بحامل المسك، يعني الحامل للروائح الطيبة، فهذا جليس صالح أجد منه كل الروائح الطيبة، فإما أن يهديني من رائحته وإما أن أشم منه رائحة طيبة وإما أن أشتري منه بعض الروائح فكله منفعة. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW memberikan ini analogi, memberikan menyerupakan seorang teman yang baik. Teman yang baik itu seperti hanya orang yang membawa minyak misik. Ya, misalkan beliau ini teman baik saya ya, beliau membawa minyak misik. Maka ada kalanya beliau akan memberikan minyak misik ini kepada saya sebagai hadiah. Atau misalkan minyak misik ini tidak diberikan beliau kepada saya, ya, karena teman dulu saya, teman dekat, maka saya akan mencium aroma yang wangi dari minyak misik tersebut. Semuanya ini akan memberikan kebaikan kepada teman duduknya. Atau ada kalanya saya akan membeli dari beliau, saya membeli minyak misiknya gitu, baik itu dikasih atau kita mencium aromanya atau kita membeli minyak misik dari beliau, kita akan menemukan suatu kebaikan. وكذلك صديقي الصالح أو جليسي الصالح يأخذ بيدي إلى العلم وإلى المسجد وإلى المصلى فيدلني على كل خير. Seorang teman yang baik akan menggandeng tangan kita, akan mengajak kita, akan menunjukkan kita kepada kebaikan, kepada tempat sholat, kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah. أما نافخ الكير أي الحداد الذي ينفخ تحت النار إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحة منتنة. Sedangkan perumpamaan teman maaf yang kurang baik tadi diserupakan seperti apa? Seorang pandai besi ya, yang membuat pedang atau membuat pisau ini di bawah api ya. Nah, perumpamaan orang yang teman yang kurang baik itu seperti pandai besi ini, ada kalanya kita akan terkena percikan dari api tersebut ya, atau kita mencium aroma yang tidak enak. ويقول رسولنا صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. Rasulullah SAW, seseorang itu bisa kita nilai dari agama sahabatnya, dari kepribadian sahabatnya. Maka hendaknya seseorang ketika mau bersahabat itu melihat bagaimana sih sahabatnya, bagaimana sih akhlak dari temannya itu. فكل إنسان يسير على نهج صديقه فإن كان صديقه حسن الأخلاق فهو أيضا حسن الأخلاق وإلا كان سيء الأخلاق. Setiap manusia itu dia akan berjalan sesuai dengan karakter dari teman-temannya. Kalau temannya itu baik, insya Allah dia juga akan menjadi orang yang baik. Sebaliknya, kalau temannya tidak baik, maka dia akan menjadi tidak baik. Ya, kita bisa memberikan suatu contoh. Ya, misalkan ada seseorang yang maaf sebelumnya itu lugu, misalkan. Ketika dia salah bergaul, dengan teman yang ketika
ia dalam keadaan emosi biasa mengeluarkan nama-nama hewan yang ada di kebun binatang itu biasa disebut. Ya, ini nanti tidak lama setelah itu, maaf teman yang sebelumnya itu lugu, maka akan bisa terpengaruh dari teman yang biasa mengeluarkan nama-nama apa yang ada di kebun binatang. Paham ya? فلنحرص جميعا مرة ثانية فلنحرص جميعا على اختيار الصديق الصالح، ولتحرص الطالبة على اختيار الصديقة الصالحة حتى لا نندم جميعا. Kita semuanya hendaknya berusaha di dalam mencari teman yang baik sehingga kita nantinya tidak akan menyesal. ولنضرب مثالا على ذلك سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا كانت النتيجة؟ Salah satu contohnya, kita bisa mengambil contoh yang luar biasa dari kehidupan Sayyidina Abu Hurairah. Beliau ini asmanipun Abdurrahman bin Sakhr. Sayyidina Abu Hurairah, ya, Abdurrahman bin Sakhr, beliau bersahabat dengan siapa? Bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famadda an-natijah. Maka apa hasil dari persahabatan ini? النتيجة أنه حفظ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أكثر الصحابة حفظا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. Natijah hasil dari persahabatan Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa natijahnya? Natijahnya adalah beliau termasuk salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memperbanyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ulumul hadis, di ilmu hadis itu ada istilah al-mukfirina di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang banyak meriwayatkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minhum, salah satu di antara beliau ini adalah Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri. Beliau-beliau ini adalah orang-orang yang al-muksirin, memperbanyak riwayat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فيقول سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه مفتخرا بذلك، فيقول أوصاني خليلي، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى الخليل الصديق أو الحبيب. أوصاني خليلي بثلاث، ما هن يا سيدنا أبو هريرة؟ يقول صيام 3 أيام من كل شهر. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa tadi aslinya namanya? Abdurrahman bin Sakhr. Beliau sangat bangga, yaftakhir, sangat bangga dengan persahabatan beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau di dalam meriwayatkan hadis yang mana hadis tersebut merupakan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menggunakan redaksi demikian: Awsani khalili, Awsani, memberikan wasiat kepadaku, khalili, sahabat dekatku, ya, sahabat dekatku, yakni Rasulullah SAW, untuk melakukan 3 hal. Salah satunya adalah puasa 3 hari dalam setiap bulan. أوصاني خليلي ب3 صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أنام. 3 hari tadi, satu tadi apa sudah kami sebutkan, puasa 3 hari pada setiap bulan, ya. Jadi al-hasanah dia asyri amsalihah, ya, 3 hari dalam setiap bulan itu kalau Anda melakukannya seakan-akan Anda
ka'annaka tasumu asyadra kullah li'anna al-hasanat bi'asyri amthaliha. Ya. Kemudian yang kedua, afani wa'an usalli ad-duha, ya, melakukan sholat duha. Walhamdulillah ya maulana nahnu fi hadzal ma'ad yakni ba'da sholat subhi jama'atan wa naqra'al awrad wa fadilatul syekh Nur nuwasil mubasyaratan an nusalli ad-duha. Seperti ya dan ini adalah keistimewaan yang mulia dari sedekah, termasuk dan bahkan dalam salah satu riwayat itu ya ini adalah pemberian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan sholat subuh secara berjamaah dilanjutkan melakukan sholat aurat sampai menunggu waktu sholat duha, maka seakan-akan maka pahalanya ini setara dengan melakukan haji dan umroh yang kedua-duanya ini sempurna dalam mata ini. Ini artinya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika Anda mau berangkat haji, berapa yang akan Anda keluarkan? Kemudian masyaqqahnya bagaimana ketika tawaf, masyaqqahnya bagaimana ketika wukuf di Arafah. Ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman, kalau sholat duha yang semangat yang putri semangat semuanya langsung sholat duha yang putra harus semangat ya. Baik. Kemudian yang ketiga wa'an utiro qabla an anam. Yang ketiga apa? Melakukan sholat witir, ya, melakukan sholat witir sebelum tidur meskipun satu rakaat. أما صديق السوء ماذا قال؟ يندم طبعا فيقول كما حكى القرآن يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. Setelah kita berbicara tentang sahabat yang baik, teman-teman, beliau sekarang berbeda menjelaskan tentang teman yang tidak baik. Di dalam Al-Quran Al-Karim ada ayat yang menjelaskan tentang penyesalan seseorang yang mengambil teman yang tidak baik. Ya laitani, andai saja dulu saya tidak mengambil sahabat yang kurang baik. طلاب الأعزاء اسمعوا لهذه الحكم ويا حبذا لو كتبناها وحفظناها جيدا. Anak-anakku yang aku banggakan, mari kita dengarkan hikmah berikut. Alangkah baiknya kalau anak-anakku semuanya menghafalkannya dan menulis hikmah ini. الحكمة الأولى تقول من جالس العلماء وقر أي تأدب. من جالس العلماء وقر أي نال الأدب والوقار. Hikmah yang pertama, man jalasa al-ulama'a waqar. Saya ulangi sekali lagi, ya ini termasuk mahfudz penting kelihatan. Sering disampaikan oleh beliau ya, jangan sampai adanya mahfudz atau hikmah-hikmah seperti ini hanya dijadikan sebagai pengalaman, tetapi aplikasikan dalam pengamalan. Ya, man jalasa al-ulama'a waqar. Orang yang menjadikan teman duduknya adalah seorang ulama, maksudnya ya dengan ngaji atau dengan mendengarkan pengajian atau ya, Anda duduk dengan orang-orang ya, katakanlah satu teman-teman Anda yang suka untuk belajar waqar, maka dia akan mendapatkan adab yang baik. ومن جالس السفهاء حقر أي كلل من شأنه ولم يعد له قيمة. ومن جلس السفهاء حقر, dan barang siapa yang maaf menemani duduk as-sufaha. As-sufaha itu jamak dari safi, ya. Safi itu maaf orang yang bodoh, maka dia akan mudah tergelincir dalam suatu kehinanan. Yaitu tadi yang saya contohkan sebelumnya. Kalau temannya maaf misalkan mengatakan kata-kata yang tidak baik,
pasti akan mempengaruhi. Sebab kadang-kadang kalau kita tidak ikut-ikutan, bisa dibilang, kamu kurang gaul, kamu anaknya mama, itu akan seperti itu. Itu salah satu pengaruhnya. الحكمة الثالثة الرفيق قبل الطريق، يعني الصديق قبل الطريق. إذا كان الصديق أو الرفيق مؤمنا فسيهون علينا كل الطرق. Hikmah yang kedua, ar-rafiq qabla at-tariq. Rafiq itu artinya adalah teman. Qabla at-tariq, sebelum tariq perjalanan. Kita menyiapkan teman sebelum adanya perjalanan. Kalau di peribahasa kita, maka kita sedia payung sebelum hujan. Payung ini digunakan untuk apa? Tentunya digunakan sesuatu yang bermanfaat kepada kita supaya kita tidak kebasahan yang akhirnya menyebabkan kita bisa masuk angin misalkan. Nah, ini kita kalau mau melakukan suatu perjalanan supaya perjalanan kita itu menjadi nyaman, menjadi enak, kita butuh seorang teman. الحكمة الرابعة اصحب الأخيار وتجنب الأشرار. Hikmah yang keempat, ishabil akhyar. Inilah sahabat al-akhyar, orang-orang yang baik. Wajtani, dan jauhilah al-ashrar, orang-orang yang kurang baik. لماذا؟ Kenapa? لأن الأخيار إن صاحبتهم رفعوك. Karena teman-teman yang baik, kalau Anda mau menemaninya, akan diangkat derajatmu, akan diangkat kedudukanmu. وإن ظلمك الناس نصروك. Dan apabila ada orang lain yang tidak berbuat atau membolimi Anda semuanya, maka teman Anda akan membantu, akan menolong Anda. وإن تكلمت سمعوا كلامك. Dan apabila engkau berbicara, engkau curhat kepada teman Anda, maka akan diperhatikan curhatan Anda. مرة ثانية وأكرر ولا أمل من التكرار، نحفظ جيدا هذه الحكم، والله ستنفعنا في أيامنا وفي مستقبلنا. Saya ulangi sekali lagi, ya, hendaknya Anda semuanya ini untuk menghafalkan, mengingat-ingat hikmah-hikmah ini tadi, insya Allah akan bermanfaat kepada kita di masa depan. مرة ثانية اصحب الأخيار لأن الأخيار إن صاحبتهم رفعوك وإن ظلمك الناس نصروك، يعني يرد إليك حقك، وإن تكلمت سمعوا كلامك. Saya ulangi sekali lagi, ishab